Koarmada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 21-27 April tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Dorang 875. KRI Dorang 875 merupakan kapal patroli cepat kelas PC-60 yang dibangun di galangan dalam negeri PT Caputra Mitra Sejati sebagai wujud nyata kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Masuk jajaran TNI Angkatan Laut sejak akhir tahun 2022, KRI Dorang ditugaskan di Komando Armada 3 dan aktif melaksanakan operasi patroli rutin untuk menjaga stabilitas keamanan di Lantamal 9 Ambon. Berukuran 60 meter panjang dengan lebar 8,5 meter, KRI Dorang dapat melaju hingga kecepatan 24 knot. Dilengkapi dengan sensor modern dan persenjataan berupa meriam Bofors 40 mm dan senapan mesin kaliber 12,7 mm. Kapal ini siap menghadapi ancaman di laut dengan respon cepat dan presisi tinggi. Kehadiran KRI Dorang 875 memberikan dampak strategis dalam upaya menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Lantamal 9 Ambon, terutama di titik-titik yang rawan aktivitas ilegal. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya dengan Serda Irma kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Peringati Hari Bakti Hiu Kencana, Koarmada RI kibarkan bendera setengah tiang. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Hiu Kencana, Komando Armada Republik Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang dalam upacara bendera yang dipimpin Waasop Koarmada RI, Kolonel Laut Pelaut Wisnu Kusardianto DEMH CRMP di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Upacara pengibaran bendera setengah tiang ini merupakan wujud penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan hiu kencana yang gugur dalam tugas, khususnya 53 awak KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali pada tahun 2021. Pengibaran bendera setengah tiang menjadi simbol duka sekaligus penghormatan atas jasa dan pengorbanan para prajurit terbaik TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut NKRI. Koarmada RI gelar doa bersama peringati Hari Bakti Hiu Kencana 2025. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Hiu Kencana tahun 2025, Komando Armada Republik Indonesia menggelar doa bersama untuk para pahlawan laut yang telah gugur saat melaksanakan tugas. Doa bersama digelar di 3 tempat ibadah yang berada di lingkungan Mako Koarmada RI, yakni Masjid Al-Mutakin, Gereja Batra, dan Pura Geraha Santi. Doa bersama ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para prajurit hiu kencana, khususnya 53 awak KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas pada tahun 2021. Khusus doa bersama di Masjid Al-Mutakin yang dilaksanakan setelah sholat duhur berjamaah diikuti Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM dan Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SMM. Sementara itu doa juga dipanjatkan secara serentak di Gereja Batra dan Pura Geraha Santi oleh personel Koarmada RI yang beragama Kristen dan Hindu. Pangkoarmada RI terima laporan kesiapan mengikuti The Main Naval Parade 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM menerima paparan rencana garis besar dari Komandan Satuan Tugas Kolonel Laut Pelaut John Nafrit Nalasakti STMM berkaitan kesiapan TNI Angkatan Laut dalam mengikuti The Main Naval Parade Rusia 2025. Paparan yang berlangsung di ruang rapat Panglima Mako Koarmada RI Jakarta ini membahas tahapan kegiatan serta keikutsertaan kapal perang TNI Angkatan Laut dalam ajang diplomasi Angkatan Laut terbesar tahun ini yang akan digelar di Saint Petersburg, Rusia pada Juli 2025. Dalam arahannya, Pangkoarmada RI menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, menjaga profesionalisme, serta menghindari pelanggaran selama pelaksanaan kegiatan. Beliau juga meminta seluruh pejabat Koarmada RI untuk memberikan dukungan maksimal sesuai bidangnya demi kelancaran dan keberhasilan partisipasi TNI Angkatan Laut dalam event internasional tersebut. Kaskoarmada RI hadiri rekor penertiban migas di Mabes TNI Cilangkap.
Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri rapat koordinasi penertiban migas yang berlangsung di ruang rapat SOP TNI Gedung B2 Lantai 6 Mabes TNI Cilangkap. Rapat ini digelar sebagai upaya sinergi antar instansi untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi serta pemanfaatan bahan bakar minyak di lingkungan TNI. Kehadiran Kasko Armada RI dalam forum ini mencerminkan komitmen Koarmada RI dalam mendukung kebijakan penggunaan BBM secara transparan dan tepat sasaran guna menjaga profesionalisme dan integritas organisasi. Kasko Armada RI pimpin sidang Pajak B dan C tahun 2025. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM memimpin sidang penempatan jabatan atau Pajak B dan C tahun 2025 di Ruang Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Sidang ini bertujuan mengevaluasi dan menetapkan personel untuk jabatan strategis di lingkungan Koarmada RI secara objektif dan transparan. Dalam sambutan Pangkoarmada RI yang dibacakan oleh Kasko Armada RI, disampaikan harapan agar seluruh perwira mengedepankan prinsip objektivitas dalam penilaian yang didasar pada kompetensi, capaian kinerja, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Pangkoarmada RI takziah ke rumah prajuritnya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM didampingi para pejabat utama Koarmada RI berkunjung dan bertakziah ke rumah almarhum Letkol Laut Ferry Tabas yang meninggal dunia karena sakit di rumah dinas TNI Angkatan Laut Pasir Angin Bogor. Pada kesempatan ini Pangkoarmada RI mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada istri almarhum Letkol Laut Julaikah yang berdinas di Koarmada RI. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahir.